Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan memberikan komentar-komentar yang baik. Baik saudara-saudara, kita saksikan sebuah rekaman video dulu. Wati nggak takut dikutuk Tuhan Yesus, umurnya jadi pendek. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini Tuhanmu tukang kutuk. Astagfirullahaladzim. Kok mau menuhankan tukang kutuk? Ya, salam waras ya kawan. Tunggu dulu tante sampai selesai. Ada loh dalilnya kalau Tuhanmu itu nggak punya kekuatan lagi untuk mengutuk. Ini soalnya kalian udah ramai-ramai mengutuknya kawan, demi penebusan dosa kalian kawan. Astagfirullahaladzim. Semoga oten-oten ini cepat dapat hidayah ya Allah seperti aku ini, supaya mereka tidak munafik. Pakai akal kawan. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya ambil dari sebuah video pendek YouTube. Seorang ibu yang mu'alaf ini tadi berkata bahwa orang-orang Kristen itu menyembah Tuhan yang suka kutuk. Sehingga dalam perkataannya, kalau bisa orang-orang Kristen itu sadar dan mendapat hidayah seperti dia. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, Allah itu mengasihi orang berdosa tapi benci dosa. Semua manusia sudah ada di bawah kutuk. Sehingga kalau orang mengutuk Yesus atau tidak percaya Yesus, maka dia tetap ada di bawah kutukan. Dan orang yang ada di bawah kutukan, sekalipun dia mendapat hidayah, dia tidak bisa masuk surga karena dia ada di bawah kutukan, saudara. Jadi kalau orang-orang Kristen yang mendapat hidayah dan pindah dari Kristen, dia berada di bawah satu kutuk. Kutuk maut, kutuk dosa. Sehingga dengan upaya apapun yang dia buat, dia tidak akan pernah sampai ke surga karena dia ada di bawah kutukan. Orang-orang Kristen tidak menyembah Tuhan yang terkutuk, tapi justru menyembah Tuhan yang melepaskan manusia dari kutuk, namanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi orang-orang Kristen tidak mengutuk Yesus, tapi Yesus menanggung kutukan manusia. Galatia 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Semua manusia ada di bawah kutuk dosa, tapi ditebus oleh Yesus Kristus. Perhatikan ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi dia menanggung kutuk karena kita. Jadi bukan kita mengutuk Tuhan, bukan kita mengutuk Yesus, tapi Yesus menebus kita dari semua kutuk. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang pindah daripada Kristen menyembah kepada Allah yang lain, maka dia tetap ada di bawah kutuk, karena tidak ada yang bisa menebus kita dari kutuk selain dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi tadi ibu itu berkata, ngapain orang-orang Kristen menyembah Yesus yang terkutuk itu? Dia tidak punya kekuatan lagi untuk mengutuk. Ya, nah saudara, inilah pola pikir dari mu'alaf yang karena sudah jauh dari Yesus, logika mereka itu jadi buntu. Logika mereka itu justru yang akan membawa mereka ke dalam api neraka, karena logika mereka sudah menolak kebenaran yang sebenarnya datang dari Sang Pencipta. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia. Makanya saya baca ayat 13 dari Galatia 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita.
sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus menanggung semua kutuk manusia yang ada di kolong langit ini. Tidak ada satu manusia pun yang bisa bebas dari kutuk tanpa dia menerima Yesus Kristus Tuhan. Ketaatan kepada agama, taat kepada agama, taat kepada hukum Taurat tidak bisa membuat mereka bebas dari kutuk, karena semua manusia sudah ada di bawah kutukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hanya mereka yang percaya kepada Yesus, maka mereka dibebaskan dari kutuk, dibebaskan dari dosa. Makanya mereka disebut anak-anak Allah, karena mereka menerima pengampunan yang datang dari Allah lewat Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib, membebaskan semua manusia yang ada di bawah kutuk dan hukum dosa, saudara. Tapi ketika orang-orang percaya dan menerima Yesus, maka mereka dibebaskan dan mereka dipenuhi dengan sukacita untuk memuliakan Allah, Sang Pencipta yang hidup, Sang Pencipta yang luar biasa, yang datang ke dalam dunia lewat Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus itu adalah rupa Allah, saudaraku yang terkasih. Jika kita melihat Yesus sama dengan kita melihat Allah. Jika kita menolak Yesus sama dengan kita menolak Allah, karena Allah itu tidak bisa dilihat. Tapi ketika terang itu datang ke dalam dunia, maka orang bisa melihat Allah di dalam terang. Terang dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu dengarkan baik-baik, orang Kristen tidak menyembah Yesus yang terkutuk, tapi orang Kristen menyembah Yesus yang membebaskan kita dari semua kutuk yang ada di kolong langit ini. Dia Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tetap sembah Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.